Dan yang kedua yang tidak mendapatkan ampunan pada hari Senin dan Kamis itu siapa? Orang yang mereka bermusuhan. Yang menarik adalah kalimat setelahnya. Allah sampai mengatakan 3 kali, unduru, hadaini, unduru, hadaini hatta yastaliha. 2 orang ini ditangguhkan untuk mendapatkan ampunan hatta yastaliha, sampai mereka berdua damai. Dan itu diulang oleh Allah 3 kali. Jadi hadis ini memberikan arti kepada kehidupan kita bahwasanya ternyata ketika kita menjalani Ramadan lalu kita terlibat dengan permusuhan, pertikaian, lalu kita mungkin ketika Ramadan kita terbakar oleh emosi, terbakar oleh hawa nafsu, sampai bertengkar dengan suami kita, bertengkar dengan istri kita, bertengkar dengan anak kita, bertengkar dengan mungkin teman kantor kita atau istri teman kantor kita. Kita tentunya khawatir dalam hadis riwayat Muslim nomor 266. Selamat datang di channel Langkah Iman Istiqomah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Tentunya kita paham sekali bahwasanya Ramadan itu merupakan sebuah karunia besar yang Allah berikan kepada kehidupan manusia. Ramadan itu bukan hanya sekedar fikih. Ramadan itu bukan hanya sekedar rutinitas dan momen yang selalu berulang setiap tahunnya. Tetapi Ramadan itu merupakan karunia besar, di mana Allah memberikan Ramadan kepada kita. Itu anugerah yang tidak akan sama dengan anugerah waktu yang kita dapatkan selain bulan Ramadan. Ramadan itu prime time, di mana setiap ketaatan yang kita lakukan di bulan Ramadan sangatlah bernilai besar. Dan setiap transaksi ibadah yang kita kerjakan, itu bermanifestasi dengan pahala yang sangat berlimpah ketika kita lakukan di bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan historinya luar biasa, dan bulan Ramadan Allah jadikan pada bulan ini melipat gandakan setiap ketaatan yang kita lakukan, ibadah yang kita kerjakan dengan kelipatan yang jauh lebih besar dari apa yang kita bayangkan karena keberkahan yang ada di dalam bulan Ramadan. Makanya akhirnya inilah yang disebut dengan prime time-nya kita melakukan ibadah dan melakukan ketaatan. Tidak ada satu bulan yang paling banyak Allah membebaskan manusia dari ancaman api neraka kecuali terjadi di bulan Ramadan. Tidak ada rahmat yang Allah sebarkan begitu berlimpah kepada setiap manusia kecuali itu terjadi di bulan Ramadan. Karena dahsyatnya Ramadan di dalam kehidupan manusia. Ketika kita sudah memahami Ramadan itu merupakan karunia besar dan merupakan anugerah besar di dalam kehidupan, kita juga perlu diingatkan sedikit bahwasanya Ramadan itu merupakan salah satu di antara sedikit amal yang mampu menandingi orang yang berjihad. Ya, kita sepakat ya Ibu bahwasanya puncak amalan Islam itu adalah ketika kita berjihad. Maka sesungguhnya tidak ada di antara sedikit amal yang mampu menandingi kita untuk mendapatkan amalan berjihad kecuali adalah mereka yang melakukan ketaatan secara maksimal di bulan Ramadan, di mana amalan ketaatan yang dilakukan di Ramadan itu mengungguli mereka yang berjihad kalau mereka betul-betul maksimal di dalam melaksanakan Ramadan mereka. Ada sebuah riwayat yang patut menjadi sebuah insight dalam kehidupan kita dan patut menjadi sebuah perenungan untuk kita, yaitu satu riwayat yang sahih dari seorang sahabat besar yang bernama Thalhah bin Ubaidillah. Thalhah bin Ubaidillah itu menerangkan kepada kita, yaitu tentang satu kisah nyata yang dilihat oleh beliau, dialami oleh beliau, dan akhirnya menjadi faedah untuk kita berkaitan tentang Ramadan. Kisah ini atau riwayat ini bermula ketika ada 2 orang yang datang dari Yaman. Ada 2 orang datang dari Yaman dan mereka bersahabat akrab, sebagaimana Upin dan Ipin, kemana-mana bareng dan tidak pernah terpisah di antara keduanya. 2 orang datang dari Yaman ini masuk Islam dan mereka menetap barengan ketika mereka di kota Madinah. Ketika mereka berada di kota Madinah, maka mereka itu kemana-mana selalu bersama. Ya. Maka pada satu waktu ada panggilan jihad bersama Rasulullah SAW. Dua-duanya mengikuti jihad. Ya. Dan salah satu di antara keduanya itu meninggal dunia di dalam jihad. Saya ilustrasi, saya visualkan supaya lebih mudah bagi kita memahami. Jadi 2 orang ini, 2 orang datang dari Yaman. Maka ketika ada panggilan jihad bersama Nabi, mereka ikut perang. Lalu yang pertama, yang ini meninggal dunia di dalam peperangan.
Yang ini masih hidup. Yang ini hidup sampai 1 tahun setelah yang pertama. Dia meninggal dunia bukan di dalam jihad, tetapi meninggalnya karena sakit, lalu meninggal dunia. Lalu ketika dua-duanya sudah meninggal dunia, maka Tolha itu bermimpi pada satu malam, berjumpa dengan keduanya di dalam mimpinya. Di dalam satu tempat yang begitu indah, yang bernama surga. Yang bernama surga. Maka di dalam surga itu ada panggilan orang-orang yang memasuki surga. Tolhah berpikir, pasti yang dipanggil masuk surga pertama kali yang ini. Karena yang ini mati syahid di dalam peperangan. Yang ini nanti dipanggil setelah yang pertama. Tapi ternyata apa yang difikirkan oleh Tolhah itu tidak terjadi. Ternyata yang dipanggil pertama kali masuk ke dalam surga itu bukan sahabat yang mati syahid, tapi sahabat yang ini. Dia masuk ke dalam surga, ditinggikan derajatnya di surga. Dan begitu lama terbentang jarak antara yang pertama yang dipanggil ke surga ini dengan yang berikutnya. Ternyata setelah sekian lama, sahabat yang mati syahid ini baru dipanggil masuk surga. Dan ketika diambil masuk surga, maka kedudukannya di bawah sahabat yang meninggal 1 tahun setelah dia. Dia derajatnya yang mati syahid di bawah yang mati 1 tahun setelahnya. Begini. Maka Tolhah lalu merasa heran dengan mimpinya. Bagaimana ada seorang sahabat yang mati syahid, tapi ternyata tidak dipanggil pertama kali ketika masuk surga. Justru sahabat yang tidak mati syahid dipanggil pertama kali masuk surga. Dan ternyata sahabat yang mati tidak karena mati syahid dan mati setelah yang pertama, itu kedudukannya lebih tinggi daripada yang mati syahid. Tolhah setelah mendapatkan itu, Tolhah bingung, bangun dari mimpinya bertanya ke banyak orang. Dan tidak ada satupun yang bisa memberikan jawaban yang memuaskan untuk Tolhah. Sampai akhirnya terdengar oleh Nabi dan dipanggil ini Tolhah. Tolhah ditanya, apa yang kamu tanyakan tentang mimpimu, wahai Tolhah? Ya Rasulullah, gimana aku tidak bertanya tentang mimpiku? Ada 2 orang, yang pertama mati syahid, yang kedua tidak mati syahid, meninggal 1 tahun setelah yang mati syahid. Kenapa yang dipanggil masuk surga yang ini dulu, baru yang ini? Maka Nabi mengatakan dengan sebuah jawaban. Jawaban Nabi inilah yang menjadi petunjuk untuk kita. Jawaban Nabi mengatakan, bukankah sahabat yang mati 1 tahun setelah sahabat yang mati syahid, dia mendapatkan tambahan 1 tahun? Betul. Waqad adraka bi Ramadan, dan dia mendapatkan tambahan Ramadan sebanyak 1 kali. Betul ya Rasulullah. Dan dia mendapatkan tambahan sholat selama 1 tahun. Kata Rasulullah, kata Tolhah, betul ya Rasulullah. Maka Nabi menjawab, tambahan Ramadan 1 kali dan tambahan sholat selama 1 tahun, itulah yang menjadikan derajatnya lebih tinggi daripada sahabat yang meninggal 1 tahun sebelumnya, walaupun dia meninggal dalam kondisi mati syahid. Ibu bisa menghitung kira-kira berapa waktu sholat? 365 kali 5 berarti 1825 waktu sholat wajibnya aja. Tambahan sholat wajib selama 1 tahun ditambah dengan Ramadan 1 kali, itu ternyata meninggikan derajatnya, melejitkan posisinya lebih tinggi daripada yang mati syahid, dengan tambahan 1 Ramadan dan 1 tahun sholat yang dia kerjakan. Yang menarik adalah Nabi menyebutkan kata Ramadan dulu sebelum Nabi menyebutkan kata sholat. Berarti menunjukkan bahwasanya Ramadan itulah yang betul-betul melejitkan amalnya sampai dia ditinggikan di surga dibandingkan yang mati syahid. Riwayat ini, riwayat yang sahihah, patut menjadi perenungan untuk kita. Supaya kita betul-betul mengerti, supaya kita betul-betul memahami begitu dahsyatnya kehidupan Ramadan apabila sudah Allah berikan di dalam kehidupan kita. Ya, dan inilah yang menjadikan kita sekali lagi harus memahami Ramadan itu bukan sekedar fikih. Ramadan itu bukan hanya sekedar momentum yang berulang. Tapi Ramadan itu merupakan anugerah dan karunia besar, di mana Ramadan itu menjadi shortcut-nya kita untuk mendapatkan rahmatnya Allah dalam kehidupan kita. Tidak ada paruh waktu yang paling cepat melejitkan diri kita untuk mendapatkan rahmatnya Allah kecuali di bulan Ramadan. Makanya
Kita tentunya paham, ke Bintaro ada jalan pintas, ke Bekasi ada jalan pintas, ke surga pun ada jalan pintas. Dan jalan pintas itu adalah ketika kita beramal secara maksimal di bulan Ramadan. Tidak apa adanya, tidak ala kadarnya, tetapi betul-betul maksimal Ramadan kita maknai untuk menjemput rahmanya Allah. Karena itu merupakan jalan pintas manusia menuju kepada surga. Tidak mungkin orang yang jatuh cinta kepada surga, dia tidak jatuh cinta kepada Ramadan. Karena apa? Karena sesungguhnya Ramadan itu berbau surga. Maka sesungguhnya orang yang jatuh cinta kepada Ramadan itu pasti, orang yang jatuh cinta kepada surga pasti jatuh cinta kepada Ramadan. Karena bulan Ramadan identik dengan surga yang dibuka oleh Allah selama 30 hari. Itulah dahsyatnya Ramadan di dalam kehidupan manusia. Maka setelah kita memahami bahwasanya Ramadan sedahsyat itu, dan ini merupakan amalan favorit yang paling Allah cintai ketika seorang manusia itu beramal. Ini merupakan waktu yang paling banyak Allah mengampuni manusia. Dan ini merupakan waktu yang sangat banyak ketika Allah itu mengampuni setiap orang yang beriman ketika mereka mendapatkan Ramadan. Tapi di sisi yang lainnya kita juga harus paham bahwasanya Ramadan ini kita bukan hanya sekedar melakukan amal ketaatan yang kita kerjakan. Kita bukan hanya sekedar melakukan amal yang kita lakukan ketika Ramadan itu datang. Tapi yang paling penting juga adalah bagaimana kita menjaga Ramadan kita dengan hati yang bersih. Karena apa? Karena Ramadan dan hati itu merupakan satu hal yang berkaitan dan tidak bisa dipisahkan. Ini tidak bisa dipisahkan antara Ramadan dengan hati. Kenapa? Karena sesungguhnya hati kita itu adalah bejana dan Ramadan adalah air yang dituangkan di dalam bejana. Jadi Ramadan itu sebagaimana perumpamaannya, yaitu sebagaimana gelas yang dituangkan di dalamnya itu adalah airnya, maka gelas itu adalah hatinya dan air yang dituangkan itu merupakan Ramadannya. Sambilkan ilustrasinya supaya mudah. Ya. Jadi kita dalam masalah Ramadan ini bukan hanya sekedar fikih. Ya, ini bukan hanya sekedar fikih, tapi ini merupakan persoalan hati yang kita harus betul-betul persiapkan supaya Ramadan itu betul-betul bermakna. Dan tentunya kita harus waspada terhadap berbagai macam perkara yang bisa merusak Ramadan kita. Dan salah satu di antara perkara yang merusak Ramadan kita itu adalah amalan-amalan hati kita yang terkadang tidak kita sadari itu menjadi rayap bagi Ramadan kita dan akhirnya merusak Ramadan kita tanpa kita sadari. Karena sekali lagi, saya ingin menggambarkan kepada ibu supaya kita merenung dan menggambarkan kepada hati kita bahwasanya Ramadan itu adalah, dan hati kita itu kedudukannya kayak gelas yang di dalamnya itu dituang air. Ini sambilkan gelas. Ini gelas. Maka gelas ini adalah hati kita. Air yang dituang di dalam gelas ini namanya Ramadan kita. Kalau Ramadan ini dituangkan kepada bejana dan kepada gelas yang kotor, maka air itu tidak akan bisa memberi manfaat. Ibu misalkan datang ke rumah, lalu ibu pengen minum, lalu disodorkan kepada ibu satu gelas. Gelasnya kotor, gelasnya sudah bekas kopi, sudah bekas wedang jahe, tidak dicuci. Lalu begitu saja dituangkan air putih, disodorkan kepada kita. Kita tentunya akan merasa jijik dengan apa yang kita minum. Airnya sih bersih, tapi gelasnya yang kotor. Maka kita akan menampik gelas tersebut, kita tidak mau untuk minum di gelas itu bukan karena airnya, tapi karena tempat air itu kotor. Kita harus mengerti. Sama pula, Ramadan itu air, dan Ramadan ini memerlukan tempat yang bersih, supaya bisa memberi manfaat kepada orang ketika mereka mendapatkan anugerah air minum. Kalau kita hanya bersemangat ketika menyambut Ramadan, ketika Ramadan itu merupakan amalan besar, memiliki keutamaan yang gede, tapi kita tidak mempersiapkan hati kita sebelum Ramadan itu datang, kita khawatir hati kita yang disebut dengan bejana, yang kotor, lalu menyambut Ramadan, maka Ramadan tidak memberikan efek kebaikan dalam kehidupan kita. Padahal Ramadan itu harusnya memberikan efek besar pada kehidupan kita. Kenapa Ramadan gagal memberikan efek pada kehidupan kita?
Karena hatimu yang menjadi bejana. Tempat menampung air yang dituang itu merupakan bejana dan gelas yang kotor. Gelas yang kotor menjadikan air tidak terlalu bermanfaat ketika dituang di dalamnya. Nah, inilah yang menjadikan kita betul-betul pada kondisi ketika nanti menjalani Ramadan, salah satu yang kita perhatikan bukan hanya urusan sholat tarawih kita. Yang kita perhatikan bukan hanya urusan zakat yang kita bayarkan ketika kita membayar zakat fitrah. Yang kita perhatikan bukan hanya buka dan sahur kita, tapi yang kita perhatikan itu hati kita. Makanya, ada beberapa hal yang kita harus betul-betul sadari dan harus kita jaga hati kita. Ketika Ramadan itu datang, dengan penjagaan hati kita, supaya Ramadan itu betul-betul bermakna. Karena ada dosa-dosa yang dilakukan oleh hati, yang apabila dosa itu kita tetap kerjakan di bulan Ramadan, walaupun kita puasa, Ramadan itu tidak memberi kebaikan untuk kita karena dosa-dosa yang dilakukan oleh hati kita. Kadang kita orang itu ketika Ramadan mampu menahan minuman, mampu menahan makanan, tapi tidak mampu menahan dosa yang dilakukan oleh hatinya. Yang apabila kita melakukan dosa yang dilakukan oleh hati, itu berpotensi bisa merusak amal ibadah yang kita lakukan. Ibu-ibu, saya ingin menyampaikan, tidak setiap orang yang menanam benih itu panen. Tidak setiap orang yang memberikan laporan langsung diterima oleh atasan. Ya. Tidak setiap orang yang berbisnis mereka sukses. Sama pula, orang yang mereka menjalani Ramadan belum tentu mereka mendapatkan ketakwaan dalam Ramadan yang telah mereka lakukan. Dan itulah yang menjadikan kita paham, di balik ada amal itu ada perusaknya. Di balik ada kayu, ada rayapnya. Ya. Di balik ada gula, ada semutnya. Di balik besi, ada karatnya. Dan kita harus paham perusak amal Ramadan yang kita waspadai dari kondisi hati yang kotor, melakukan dosa, melakukan maksiat, yang menjadikan Ramadan kita menguap, yang menjadikan Ramadan kita dimakan oleh rayap, yang menjadikan Ramadan kita digigit oleh semut sampai habis, yang menjadikan Ramadan kita berkarat. Dan ini yang terkadang banyak orang tidak menyadari. Sekarang kita harus setidaknya membahas pada kesempatan hari ini setidaknya ada 3 dosa hati yang tentunya harus kita soroti supaya kita mampu mengimunisasi hati kita, menjaga hati kita sebelum Ramadan datang sampai nanti Ramadan itu kita jalani dari perkara-perkara yang bisa merusak Ramadan kita sebagaimana rayap ketika merusak kayu. Dan kita harus mengingatkan, Ibu, Allah itu kan sudah sering menyampaikan kepada kita bahwasanya di dalam salah satu ayatnya Allah itu sering berfirman, Allah itu berfirman kepada kita, wala takunu kallati naqadat ghazlaha mim ba'di quwwatin ankasa. Ya. Maka Allah menyampaikan di dalam salah satu ayatnya, janganlah kamu sebagaimana seorang perempuan yang telah memintal benang, lalu ternyata setelah dia semalam suntuk begadang memintal benangnya, di pagi harinya dia merusak apa yang dia pintal semalam suntuk karena dia tidak sadar dia telah melakukan kerusakan di waktu paginya. Itu merupakan perumpamaan yang sangat indah dari Allah. Banyak orang yang rajin beramal, tapi terkadang mereka tidak waspada terhadap segala macam perusak dari amal yang telah dia lakukan. Kita buka di dalam Quran, saya bacakan dulu. Allah menyampaikan di dalam surat An-Nahl 92, janganlah kamu sebagaimana seorang wanita yang memintal benang semalam suntuk lalu dia merusak apa yang dia pintal semalam suntuk ketika di waktu pagi hari itu datang. Di situ kita mendapatkan Allah jelas menyampaikan, oh, kamu itu jangan hanya sekedar beramal, tapi kamu harus waspada terhadap apa yang bisa merusak amal kamu. Makanya Allah juga menyampaikan dalam surat Muhammad, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa la tubtilu a'malakum. Makanya di dalam surat Muhammad Allah juga menyampaikan dengan ayat yang senada. Wahai orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasul, dan janganlah kamu membatalkan amal solih yang telah kamu lakukan dengan dosa dan maksiat yang tidak kamu sadari. Nah, inilah yang menjadikan kita akhirnya pingin untuk menyambut Ramadan bukan hanya berapa kali nanti kita targetkan untuk khatam,
berapa kali kita nanti akan itikaf, tapi kita juga menyambut Ramadan kita dengan kewaspadaan dari dosa-dosa yang dilakukan oleh hati yang tidak kita sadari. Dosa-dosa yang dilakukan oleh hati berpotensi besar menodai keagungan Ramadan yang Allah berikan pada kehidupan kita. Setidaknya 3. Ada dosa yang kita harus selalu sadari. Maka yang pertama, jangan sampai ketika kita di bulan Ramadan, lalu tanpa kita sadari kita masih menyimpan kebencian dan permusuhan di antara seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya. Sehingga akhirnya menjadikan Ramadan kita itu menjadi Ramadan yang rusak. Karena ketika kita menyimpan dendam kepada saudara muslim dan kita menyimpan pertikaian kepada sesama saudara muslim. Ada sebuah riwayat yang sangat indah dalam riwayat Muslim yang patut untuk menjadi sebuah pegangan dan petunjuk untuk kita supaya kita jangan sampai ada kebencian di dalam hati kita, baik sebelum Ramadan terutama ketika Ramadan. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan tuftahu abwabul jannah yaumul isnaini wa yaumul khamis. Dalam hadis riwayat Muslim, berarti ini hadis sahih. Nabi mengatakan sesungguhnya pintu surga dibuka oleh Allah pada hari Senin dan pada hari Kamis. Ya. Fa yughfaru likulli 'abdin man la yusyriku billahi syai'a. Setiap hamba pada hari Senin dan Kamis diampuni dosa-dosanya oleh Allah selama mereka tidak berbuat syirik kepada Allah. Selama mereka tidak berbuat syirik kepada Allah, diampuni oleh Allah. Jangan pernah mendekat kepada kesyirikan yang kita akan tersengat dengan kesyirikan itu. Karena apa? Karena kalau melakukan kesyirikan tidak akan diampuni oleh Allah. Lalu dilanjutkan, illa rajulan kanat bainahu wa baina akhihi syahna. Dan kepada orang yang apabila dirinya dan ada saudaranya terjadi permusuhan di antara mereka. Ungduru hadaini hatta yastaliha. Maka Allah berfirman, kalau kepada dua orang ini yang masih menyimpan pertikaian dan permusuhan, jangan diampuni sampai mereka berdamai dan rukun kembali. Hatta yastaliha. Ungduru hadaini hatta yastaliha. Perhatikanlah kedua orang ini, jangan dikasih ampunan pada hari Senin dan Kamis ketika pintu surga dibuka sampai mereka itu damai kembali. Ungduru hadaini hatta yastaliha. Allah sampai mengulang 3 kali. Jangan diampuni dua orang ini yang bermusuhan sampai mereka damai kembali dan rukun kembali di antara mereka. Yang menarik, Ibu, dalam hadis riwayat Muslim ini, Rasulullah itu menerangkan, Allah itu menyampaikan kepada malaikat, kalau hari Senin dan hari Kamis, buka pintu surga, ampuni semua orang, selama mereka tidak melakukan 2 hal. 1, tidak berbuat syirik. Yang kedua, illa rajulun bainahu wa bainahu syahna. Dan yang kedua yang tidak mendapatkan ampunan pada hari Senin dan Kamis itu siapa? Orang yang mereka bermusuhan. Yang menarik adalah kalimat setelahnya. Allah sampai mengatakan 3 kali. Ungduru. Hadaini. Ya. Ya, ungduru. Hadaini hatta yastaliha. 2 orang ini ditangguhkan untuk mendapatkan ampunan. Hatta yastaliha. Sampai mereka berdua damai. Dan itu diulang oleh Allah 3 kali. Jadi, hadis ini memberikan arti kepada kehidupan kita bahwasanya ternyata ketika kita menjalani Ramadan, lalu kita terlibat dengan permusuhan, pertikaian, lalu kita mungkin ketika Ramadan, kita terbakar oleh emosi, terbakar oleh hawa nafsu, sampai bertengkar dengan suami kita, bertengkar dengan istri kita, bertengkar dengan anak kita, bertengkar dengan mungkin teman kantor kita atau istri teman kantor kita. Kita tentunya khawatir dalam hadis riwayat Muslim nomor 265. Kita khawatir jangan-jangan inilah yang menjadikan kita tertahan tidak mendapatkan ampunan di bulan Ramadan. Kenapa? Karena pertikaian dan permusuhan yang kita rawat pada hati kita, ataupun ketika kita terlibat dengan pertikaian dan permusuhan ketika di bulan Ramadan. Makanya ketika di bulan Ramadan, ayolah kita sama suami kita saling berbicara. Ayolah bang, kita pas Ramadan jangan sampai bertengkar. Kalau Ramadan saja kita tidak bisa rukun, terus di bulan mana lagi kita akan rukun? Kalau Ramadan saja kita tidak rukun.
Ada waktu quality time yang harusnya kita berikan sama suami kita dan istri kita. Saya sama istri, ibu sama suami. Duduk sebentar, mungkin makan sebentar di luar berdua. Membicarakan apa yang harus kita lakukan ketika Ramadan. Karena Ramadan itu bukan hal yang biasa. Planning itu harus kita berikan. Dan kita bicara sama suami kita, salah satunya itu apa? Yuk, kita kalau pas Ramadan, jangan ada pertengkaran. Saya sebagai istri tidak banyak nanti emosi, tidak banyak baperan. Abang juga, abang jangan terlalu egois ketika pas Ramadan. Kalau pekerjaan selesai, langsung pulang, temenin kita dalam beribadah gitu. Supaya apa? Supaya kedamaian yang kita rasakan ketika kita berada di dalam rumah kita, itulah yang akan menjadikan kita mendapatkan keberkahan dalam Ramadan yang kita lalui. Kita khawatir kok kalau Ramadan ini nanti, kalau Ramadan ini itu tidak memberikan kalau Ramadan ini tidak memberikan kepada kita rahmat, tidak memberikan kita maghfirah ketika kita banyak bertengkar. Ya, memang dosa permusuhan tidak sebagaimana dosa makan dan minum ketika Ramadan pada waktu siang. Kalau makan dan minum kan kelihatan jelas ini kayak dosa besar. Tapi pertikaian dan permusuhan itu pun juga dosa besar tanpa kita sadari. Karena Allah itu pingin sesama hambanya Allah itu kita saling rukun. Apalagi suami istri. Apalagi suami istri. Sehingga kita harus mengerti betul tentang perkara ini. Sehingga kita tidak hanya sigap nanti Ramadan kita berapa kali itikafnya, berapa kali kita ini. Bukan hanya itu saja. Tapi Ramadan ini betul-betul kita beningkan hati kita, bersihkan jiwa kita supaya tidak ada pertikaian. Sesama istri karyawan di ASDP, gimana kita pas Ramadan? Belajar untuk saling menghargai, belajar saling menyayangi, belajar saling memaafkan, supaya kita tidak menyimpan kebencian. Karena apa? Menyimpan benci itu berat. Hate is heavy. Benci itu berat. Dan ternyata bukan hanya benci itu berat, ternyata kebencian kita yang melahirkan pertikaian dan melahirkan permusuhan itu bisa menjadikan kita ditahan kebaikannya oleh Allah, tidak diampuni dosa-dosa kita, tidak diampuni maksiat kita. Sebagaimana kita kalau bermusuhan pada hari Senin dan Kamis, itu tidak diampuni kita sampai kita berdamai, loh, terlebih lagi ketika Ramadan. Makanya sesama muslim juga nanti ketika Ramadan tidak usah meributkan masalah fikih. Ada yang 11, ada yang 23, sama-sama kita hormati. Ada orang yang nanti mungkin Ramadannya ikut NU, ada orang yang Muhammadiyahnya, orang yang Ramadannya ikut Muhammadiyah, sedang kita hormati walaupun kita tetap memilih pendapat yang paling kuat. Ya. Itu merupakan perkara yang harus kita bangun supaya kita senantiasa mengerti Ramadan itu harus menjadi momen waktu ketika tidak ada lagi orang yang kita musuhi ketika di bulan Ramadan, dan kita pun tidak menciptakan pertikaian dan tidak menciptakan permusuhan ketika Ramadan nanti datang dalam kehidupan kita. Ini yang pertama. Ya. Makanya nanti ketika Ramadan kita harus mengedepankan husnudzon sesama saudara kita. Kita memadamkan 1000 alasan untuk membenci saudara kita, dan kita menghadirkan 1001 alasan untuk mencintai saudara kita. Saling husnudzon di antara kita, tidak menyakiti, menjaga diri dari berbagai macam komentar yang sifatnya nanti akan menyakiti saudara kita. Karena bisa jadi kalau kita sampai menyakiti saudara kita dengan prasangka kita yang buruk, dengan komentar-komentar yang tidak nyaman didengarkan olehnya, bukankah kita juga tidak mau dikomentari yang buruk? Kita khawatir nanti kalau kita tidak berusaha komitmen untuk menjaga diri kita dengan husnudzon, dengan kita berbaik sangka kepada saudara kita, dengan kita memberikan alasan untuk saling bersaudara ketika di bulan Ramadan, kita ini kayak gali lubang tutup lubang. Kita mendapatkan pahala puasa ketika satu hari kita tidak makan dan minum, tapi pahala kita dibayar untuk membayar semua kemaksiatan yang kita lakukan ketika kita membenci saudara kita. Ketika hati kita tidak ada husnudzon, ketika hati kita menikmati permusuhan, ketika hati kita menikmati pertikaian, dan kita harus ingat, tidak ada yang menikmati permusuhan kecuali adalah setan. Dan semoga kita tidak menjadi setan dalam bentuk manusia. Ya.
Ini yang kita harus memahaminya. Ya. Kita tentunya harus paham, tidak ada manusia yang paling menginginkan kita untuk terus berdamai di antara hambanya Allah kecuali adalah Nabi Muhammad. Makanya salah satu di antara sabdanya Nabi adalah wa kunu ibadallahi ikhwana. Makanya apa yang dikatakan Nabi, wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah hamba-hambanya Allah yang saling bersaudara. Makanya kenapa Nabi dipertemukan dengan Muhajirin dan Ansor di awal dakwahnya beliau, supaya kita selaku umatnya itu mendapatkan role model. Oh, harusnya kita sesama muslim itu sebagaimana gambaran antara Muhajirin dan Ansor, rukun, guyub, damai ketika sama-sama menjadi umatnya Nabi Muhammad. Bukankah kita semuanya anak Nabi Muhammad dalam urusan keyakinan agama? Kenapa kita harus bertengkar? Sehingga kita pada kehidupan ini tidak menikmati setiap permusuhan yang terjadi di antara sesama muslim. Makanya kita harus paham, setan itu tidak pernah berputus asa untuk menjadikan patung kembali disembah di kota Mekah. Setan itu sudah berputus asa untuk menjadikan patung kembali disembah di kota Mekah. Tapi setan itu tidak pernah berputus asa untuk menjadikan antara muslim dengan muslim saling bermusuhan. Saya ulang kembali. Inna syaitana qad ya'isa ayya'buduhul musalluna fi jaziratil Arab. Syaitan itu sudah berputus asa untuk menjadikan patung kembali disembah di kota Mekah. Dia sudah tahu tidak mungkin itu terjadi lagi. Mustahil itu terjadi lagi. Tapi walakin fit tahrishi bainahum, tetapi syaitan itu tidak pernah berputus asa untuk menjadikan setiap muslim itu saling bermusuhan. Dari suudzon, dari berburuk sangka, merasa paling benar, gampang menghujat, gampang mencela. Sehingga akhirnya setan itu yang paling menikmati setiap pertikaian dan permusuhan yang terjadi di antara sesama muslim. Dan kita khawatir ini kalau kita memasuki benihnya Ramadan, jangan-jangan benihnya Ramadan nanti ternoda dengan pertikaian dan permusuhan ketika kita tidak mengedepankan husnudzon kita, tidak menjaga perasaan saudara kita, tidak melakukan tabayun ketika kita mendapatkan berita, lalu kita tidak memberikan alasan yang terbaik kepada saudara kita. Kita khawatir itu akan menjadi karat untuk Ramadan kita sebagaimana karat melemahkan besi ketika karat itu mendarat di permukaan besi. Itu sebagaimana rayap yang mendarat di permukaan kayu. Dan itu kita khawatirkan di dalam kehidupan kita. Ya. Maka inilah yang menjadikan kita memahami yang pertama. Dosanya hati yang bisa menodai kehormatan Ramadan itu apa? Dosanya hati yang menodai kehormatan Ramadan itu adalah ketika hatimu menikmati permusuhan. Janganlah menikmati permusuhan. Kalaupun kamu menggembirakan saudara muslim itu, pasti kamu akan dicintai Allah sebagai pemilik hamba itu. Kalau kamu mencintai sesama umatnya Rasulullah, umat Rasulullah itu pasti mencintai kita. Karena siapapun yang sama-sama menjadi muslim itu sama-sama umatnya Rasulullah SAW. Hati yang bersih itu adalah hati yang mahal sekali. Makanya saya sering berkata, dalam banyak hal, supaya kita itu punya alasan untuk saling mencintai. Saya itu selalu mengatakan begini, bersatu itu perintah. Bersatu itu perintah. Tapi berbeda itu fitrah. Karena berbeda itu fitrah. Gimana? Kita tidak mungkin selamanya dalam satu hal itu sama terus, itu tidak mungkin, Ibu. Kita dengan anak kita saja, yang anak itu lahir dari rahim kita saja, banyak ibu dan anak mereka berbeda pendapat. Padahal itu anaknya pernah menghirup nafas bersama ibunya dari usia 4 bulan sampai 9 bulan. Berarti 5 bulan dia menghirup nafas bareng bersama ibunya. Pernah makan bareng bersama ibunya dari usia 4 bulan sampai 9 bulan. 5 bulan. Apa yang dimakan ibunya dimakan oleh anaknya. Itu pun banyak sekali kasus yang terjadi antara seorang ibu dengan anak. Mereka berbeda pendapat. Anaknya suka uduk, ibunya suka nasi goreng. Kalau anak dan ibu saja kadang berbeda pendapat, suami istri saja
yang mereka sudah tidur bareng bertahun-tahun saja masih suka berbeda, walaupun mereka hidup satu atap, apalagi kita muslim dengan muslim. Manajemen kita muslim dengan muslim itu apa? 50% kita menemukan kecocokan, 50% kita berdamai dengan ketidakcocokan ketika melihat saudara muslim, semata-mata mengharapkan ridho dari Allah. Makanya saya selalu membangun sebuah narasi, berbeda bersatu itu perintah, berbeda itu fitrah. Saya membangun narasi fikih itu luas, yang sempit itu hati kita. Selalu saya membangun sebuah narasi, janganlah kita menjadi muslim sebagaimana gunting yang merobek persaudaraan, tapi menjadi muslim sebagaimana jarum yang merekatkan persaudaraan. Mari kita memasuki Ramadan tanpa ada hati membenci, dan tidak usah bagi kita itu menikmati permusuhan kita. Dan jangan kita itu bermusuhan ketika Ramadan datang, terutama antara kita dan suami kita, antara kita dengan anak kita. Cukup. Moga-moga ketika Ramadan rumah tangga kita damai, tidak ada teriakan. Ibu paham apa itu salah satu ciri keluarga yang dicintai oleh Allah? Innallaha idza arada min ahli baitin khairan ayyudkhilahumur rifqa bainahum. Allah itu ketika mencintai satu keluarga, Allah menjadikan keluarga itu penuh dengan kelembutan, dan tidak ada teriakan, tidak ada pertikaian, tidak ada hujatan di antara mereka. Dan itu yang pertama yang harus selalu kita bangun. Kita duduk yuk. Dan ini merupakan momentum juga duduknya kita, duduk dengan teman kantor kita, sesama istri, suami kita gitu. Nanti kita duduk sama suami kita sebelum Ramadan datang. Ayo kita hadirkan Ramadan tanpa ada permusuhan. Supaya apa yang dikatakan Allah kepada malaikat itu tidak menimpa kepada kita. Sebagaimana hadis riwayat Muslim yang tadi kita baca. Unduru baina hadaini hatta yastaliha. Tangguhkanlah kebaikan kepada dua keluarga ini sampai mereka berdamai kembali. Dan itu penting di dalam perjalanan kehidupan kita. Ini yang pertama. Yang kedua, yang senantiasa kita harus bangun pada kehidupan hati kita sebelum Ramadan itu datang, yaitu adalah bagaimana ketika Ramadan nanti datang pada kehidupan kita, kita jangan sampai memiliki perasaan jumawa, sombong terhadap amal yang telah kita perbuat dan amal yang telah kita lakukan. Ya. Karena apa? Karena sesungguhnya terkadang rahmatnya Allah itu tidak pernah menyapa hati yang meninggi dan jiwa yang melangit. Tapi rahmatnya Allah itu menyapa kepada hati yang merendah dan jiwa yang membumi. Kalau nanti di antara ibu-ibu, istri karyawan ASDP ini, diberikan oleh Allah kemudahan untuk khatam, kemudian untuk itikaf, kemudian untuk mengeluarkan zakat yang banyak, tetap peganglah hatinya supaya hatinya tidak meninggi dan jiwanya tidak melangit. Lalu kita merendahkan orang. Yang merusak kita itu kesombongan atas ibadah yang kita lakukan. Kalau nanti ibu-ibu mampu itikaf, jangan rendahkan yang belum mampu itikaf. Kalau ibu-ibu mampu untuk khatam 5 kali, jangan rendahkan mereka yang khatamnya 1 kali. Kenapa? Rahmat Allah itu tidak pernah mendaki ke tempat hati yang tinggi dan jiwa yang melangit. Sehingga pastikan hati kita itu tawadhu di dalam setiap amal ibadah yang kita lakukan dan kita kerjakan. Rahmat itu kayak air, Ibu. Rahmat itu kayak air. Dia mencari tempat yang rendah, dan di tempat yang rendah dia berkumpul. Dan rahmatnya Allah itu berkumpul di orang-orang yang merendah. Karena bisa jadi ada orang yang mereka ketika malam tarawih ditegakkan, ada orang yang masih di luar masjid. Bisa jadi mereka sedang menyambung kehidupan, dan itu hukum yang wajib, dan tarawih kita sunnah. Mungkin kita bisa tarawih, ya karena kita memiliki kemudahan dalam rezeki. Tapi tidak semuanya itu orang sama kayak kita, Bu. Ada orang yang rela 50.000 hanya untuk dapat 50.000 doang. Maka dia itu harus berusaha untuk ngojek dari pagi sampai sore hanya untuk bisa mengumpulkan uang 50.000. Apalagi kondisinya hari ini susah. Saya pernah mendapatkan, saya pernah menjumpai
Saya pernah menjumpai satu tukang ojek. Ketika saya naik ojek pada waktu ada satu acara dakwah, qadarullah macet parah, saya turun. Maka tukang ojeknya itu dengan tulus gitu. Beliau ngomong sama saya, Ustadz, saya itu kalau ngojek dari pagi saya nggak kuat. Saya takut batal. Saya biasanya ngojek itu jam 2:30, 3. Saya biasanya ngojek itu jam 2:30, 3. Pulang-pulang jam 9 gitu. Kenapa saya pulang jam 9? Karena minimal saya harus membawa rezeki itu 70-75 ribu supaya cukup anak-anak saya. Anaknya 2 atau 3, saya lupa. Dan sering sekali saya tidak bisa untuk tarawih Ramadan, kecuali kalau tiba-tiba dapat rezeki, ada customer ketika naik sama saya tiba-tiba ngasih 100 ribu, ya sudah, malamnya saya langsung tarawih. Tapi kan itu tidak setiap hari saya dapatkan bonus-bonus semacam itu, Ustaz. Dosa nggak saya kalau saya tarawihnya itu jam 9 atau jam 10? Masya Allah. Saya itu hampir nangis itu. Saya peluk beliau. Saya itu usap-usap itu punggungnya beliau saat itu. Saya usap-usap itu punggungnya beliau. Dan ketika saya usap punggungnya beliau itu, saya mengatakan, Pak, Bapak mencari rezeki itu wajib. Adapun tarawih itu hukumnya sunnah. Ya, satu waktu semoga Bapak dimudahkan oleh Allah untuk tarawih awal waktu. Tapi kalau belum mampu, enggak apa-apa, Pak. Yang penting Bapak jangan ditinggal tarawihnya ya. Lalu Bapak itu ngomong, ya Allah, terima kasih ya Ustadz. Jawabannya sangat menenangkan saya. Gitu. Kita enggak pernah tahu, Bu. Jadi nanti kalau misalkan kita itikaf di luar, kita tidak pernah tahu yang di luar itu bisa jadi mereka sedang struggling dengan kehidupannya dan Allah ridho dengan ikhtiar mereka. Tapi bisa jadi kita yang di masjid ketika kita sudah sombong, ibadah kita itu hangus dengan kesombongan ketika kita telah melakukan ibadah itu dengan kesombongan. Makanya dipastikan yang kedua, termasuk di antara dosa hati yang harus kita waspadai ketika Ramadan itu datang, pastikan Ramadan kita jangan dengan hati yang sombong. Jangan dengan hati yang meninggi dan jiwa yang melangit. Itu yang kedua. Yang kita harus waspadai. Semoga kita senantiasa mendapatkan hati yang betul-betul terjaga. Ya. Tidak menjadi sombong dengan amal ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan. Kita tidak pernah tahu, Bu, pendosa yang kita jumpai bisa jadi Allah ampuni dan bisa jadi kita yang mungkin secara penampakan jarang melakukan dosa besar, tapi bisa jadi amal-amal kebaikan kita itu hangus dengan kesombongan kita. Yang kedua, dipastikan bahwasanya kita itu harus menjaga diri kita dari kesombongan. Yang ketiga, yang harus kita waspadai ketika Ramadan nanti datang, itu adalah bagaimana kita senantiasa gitu, ya, tetap memberikan kebaikan kepada saudara kita. Artinya, kita pada waktu Ramadan ini, ya betul-betul kita masih mencintai sesama muslim, masih mudah memberikan kebaikan kepada saudara kita yang membutuhkan. Jangan sampai ibadah yang kita lakukan bersifat egosentris untuk kita, lalu kita tidak peduli dengan orang lain. Hari ini kondisi masyarakat lagi berat. Dan semoga kita mampu merasakan hati yang hassas. Hati hassas itu hati yang sensitif. Empati dia terhadap saudaranya. Jangan sampai kita tidak peduli. Yang penting saya itikaf, yang penting saya tarawih gitu. Lalu kita tidak peduli dengan kondisi yang terjadi kepada saudara kita. Jangan. Agama kita bukan agama yang mendidik kita supaya memiliki kesombongan dan egosentris. Pikir diri kita doang, jangan. Pikirkan empati kita kepada saudara kita. Bagaimana kita tetap memikirkan saudara kita yang ada di Palestina. Ya. Bagaimana kita juga memikirkan tentang saudara-saudara kita yang ada di sekitar kita yang membutuhkan. Karena syariat Ramadan itu salah satunya supaya setiap orang ketika melaksanakan Ramadan, mereka itu merasakan empati, menumbuhkan empati untuk mengetahui bagaimana yang dirasakan fakir miskin ketika mereka lapar. Dan ini jangan sampai hilang. Jadi hati kita harus kita tumbuhkan empati kita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita.
Jadilah agen yang memberikan kebaikan untuk mereka. Ya. Berikan kecintaan kita kepada setiap orang yang di sekitar kita. Berikan bantuan yang bisa kita berikan bantuan kepada saudara kita di bulan Ramadan. Berikan manfaat. Jadilah sebagaimana air sungai yang mudah memberi kebaikan dan mudah memberi manfaat kepada setiap orang. Air sungai itu kan mudah memberi manfaat. Kita ambil airnya bisa dengan kita pancing atau kita jaring. Kita renang bisa. Ya. Kita cuci baju bisa, bahkan kita buang kotoran pun sungai setia dan menerima apa adanya ketika kita membuang kotoran di atasnya. Itulah sungai. Jadilah seorang muslim itu sebagaimana sungai di bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan. Jangan sebagaimana kita menjadi sumur. Kun nahran wala takun bi'ran. Jangan sebagaimana sumur. Sumur itu susah diambil manfaatnya. Dipakai renang tidak bisa, diambil airnya tidak, diambil ikannya tidak bisa. Dipakai untuk buang kotoran apalagi jelas tidak bisa. Makanya jangan kayak sumur, jadilah kayak sungai. Pas Ramadan hati kita ini harus terus memberi manfaat kepada orang, saling mengingatkan tentang empati, saling mengingatkan tentang kepedulian. Karena syariat Ramadan ditetapkan dalam kehidupan kita itu supaya kita memiliki empati terhadap apa yang dirasakan oleh fakir miskin. Mari kita doakan saudara-saudara kita yang sedang tertimpa dengan PHK. Semoga segera mereka mendapatkan pekerjaannya. Kita doakan kondisi-kondisi yang sudah dalam kondisi banyak orang yang sudah mulai teriak tentang kelaparan. Kita doakan di dalam doa-doa kita. Muslim itu tidak egosentris. Muslim itu tidak individualistis. Kenapa ada syariat Ramadan? Kenapa ada syariat zakat? Kenapa ada syariat untuk membantu? Itu semuanya karena Islam itu ingin supaya setiap muslim memiliki empati dari hatinya, baru dengan tindakannya. Dan kita menumbuhkan itu dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan kita ketika Ramadan itu datang. Jangan sampai kita memiliki hati yang tidak peduli dan tidak empati kepada apa yang terjadi dengan orang di sekitar kita. Jadikan hati kita sebagaimana sungai yang terus ingat untuk memberi manfaat. Jangan jadikan hati kita sebagaimana sumur yang susah memberi manfaat kepada orang lain. Inilah yang harus selalu kita waspadai. Ramadan itu karunia besar yang Allah berikan di dalam kehidupan kita. Tapi Ramadan bagaimanapun, terkadang ada yang dinamakan dengan silent killer. Ada yang dinamakan dengan pembunuh Ramadan yang sangat halus. Yaitu ketika kita bertikai dan bermusuhan dan merawat pertikaian dan permusuhan. Yang kedua, ketika ada kesombongan pada hati kita. Yang ketiga, yaitu ketika hati kita tidak sensitif terhadap apa yang ada di sekitar kita dan tidak empati jiwa kita terhadap apa yang dirasakan sama orang di sekitar kita. Saya mendoakan semoga seluruh istri karyawan di SDP ini kita betul-betul diberikan kesehatan oleh Allah sampai Ramadan datang. Disehatkan oleh Allah. Dan semoga amal kita di bulan Ramadan diterima. Dan dipastikan. Kalau Ramadan kita ingin diterima, jadikan betul Ramadan kita tidak ternoda dengan berbagai macam dosa yang dilakukan oleh hati. Banyak orang ketika Ramadan tidak minum, tidak makan. Tapi mereka sombong. Tapi mereka menikmati permusuhan. Tapi mereka tidak menikmati empati di dalam hatinya. Mungkin kalau kita melakukan itu, bisa jadi Ramadan kita hanya mendapatkan haus dan lapar. Tapi tidak mendapatkan rahmat di sisi Allah. Rahmatnya Allah itu mahal. Dan tidak ada yang sepadan untuk mencari rahmatnya Allah kecuali hati. Semoga hati kita sehat. Semoga hati kita bersih. Supaya kita mendapatkan ampunan dan rahmatnya Allah yang begitu besar di bulan Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin.